Oke, teman-teman sudah hadir semua ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Hai. Halo. Luar biasa semangatnya hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita bertemu kembali dalam acara Action Accounting Competition. Show your accounting skill to be a part of competent generation. Oke, di hari kedua ini, tanggal 21 Desember 2023 pada hari Kamis, yakni kita akan melaksanakan babak final dan babak grand final. Yang dimana babak final nanti kita akan melaksanakan babak grand teaser dan babak grand finalnya apa Pak? Babak grand final nanti kita laksanakan speak your mind. Speak your mind. Oke, babak grand teaser ini yaitu nanti cerdas cermat. Nanti kita akan cepat-cepatan buat menjawab soal rebutan Kak ya. Iya benar banget. Jadi nanti setelah MC membacakan soal, kalian dipersilakan untuk menjawab. Tolong diperhatikan, tidak boleh mengangkat tangan sebelum MC mempersilahkan untuk menjawab. Dan untuk soal rebutan, nanti setelah MC mempersilahkan, jika yang pertama menjawab itu salah, tim lain angkat tangan dan melanjutkan. Nah, untuk poinnya sendiri, jika benar akan mendapatkan 10 poin dan jika salah akan mendapatkan pengurangan 5 poin. Sedangkan untuk soal lemparan, jika benar akan mendapatkan 5 poin dan jika salah akan mendapat pengurangan sebanyak 2,5 poin. Dan untuk waktunya juga nanti jika soal teori itu waktunya akan diberikan waktu 20 detik. Sedangkan untuk soal hitungan nantinya akan diberikan waktu 45 detik. Jadi benar-benar diperhatikan ya untuk waktunya. Kemudian untuk babak grand final nanti akan ada presentasi Kak ya, presentasi di sini dan ini juga akan ada Bapak Ibu Dewan Juri yang akan menilai presentasi dari kalian dan nanti akan memberikan feedback dari presentasi yang akan kalian presentasikan nanti. Dan untuk waktu diskusi nanti akan diberikan waktu 1 menit untuk berdiskusi. Kemudian pemaparan materi atau presentasinya itu nanti maksimal waktunya 22 menit. Kemudian feedback dari dewan juri 1 kali dan nanti bakal ada tanggapan dari kalian yaitu maksimal waktu 1 menit. Dari pernyataan tadi mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke, berarti paham semua berarti ya. Oke, sudah siap untuk babak final? Kayaknya kita belum semua Kak. Gimana kalau kita itu SMK dulu? Oh oke, iya. Gak boleh dilupakan. Oke, ingat ya, iya SMK. Ingat nggak nih? Ingat ya. Oke, SMK. SMK. SMK Negeri 6 Jember. Luar biasa. SMK Negeri 6 Jember berenergi untuk bisa hebat. Sekarang pakai tangan dong. Sekarang tangannya diangkat ya. SMK bisa. SMK hebat. Oke? SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 6 Jember. Luar biasa. SMK Negeri 6 Jember berenergi untuk bisa hebat. Luar biasa. Oke, sudah siap untuk babak final? Ya, oke. Untuk babak final ini nanti bakal diambil 3 tim ya Kak ya. Jadi masing-masing angkatan nanti akan diambil 3 tim untuk melanjutkan ke babak grand final dan nanti babak grand final akan ditentukan siapa juara 1, 2, dan 3-nya. Oke, langsung saja ya kita mulai untuk babak final yaitu babak grand teaser. Untuk soalnya nanti ditampilkan di sini dan soal akan saya bacakan nanti. Dan dimulai dari kelas 10 terlebih dahulu, dilanjutkan kelas 11 dan nanti akan terakhir kelas 12. Oke. Kalau yang pertama, untuk kelas 10 perhatikan baik-baik. Harta perusahaan yang berwujud
wujud yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun digunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Tim 7 tim anggaran, silakan menjawab. Aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud. Jawabannya adalah selamat, jawabannya benar. Oke, mendapatkan poin 10 berarti ya. Jika nanti ada tim yang tidak bisa menjawab, boleh tim lain mengangkat tangan untuk merebut soal tersebut ketika sudah dipersilakan oleh MC. Dilanjut ke soal kedua. Laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu yang terdiri dari aset, kewajiban, ekuitas. Tim J Smart Teenagers. Silakan jawab. Bisa diulangi? Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Jawaban salah. Silakan tim lain untuk memperebutkan jawaban. Waktu tersisa 10 detik lagi. Ya. Neraca saldo. Neraca saldo. Jawabannya salah. Jawaban salah. Soal hanya dilempar satu soal hangus. Untuk soal selanjutnya, kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada pihak lain adalah tim laundry. liabilitas. Jawabannya selamat, jawabannya benar. jawabannya benar. Selamat kepada tim 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan adalah ya neraca saldo. Jawaban Benar. Mohon maaf, jawabannya jawaban kurang tepat. Sayang sekali. Disilakan kepada tim lain untuk bisa menjawab. Waktu tersisa 6 detik lagi. Maaf, waktu sudah habis. Soal hangus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Buku besar yang berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan utang kepada kreditor secara individual sehingga merupakan rincian dari akun utang gabah dalam buku besar umum adalah Silakan dijawab. Waktu 13 detik lagi. Empat, 3, 2, 1. Soal hangus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang pekerja, Anda harus siap menerima hasil kritik saran dari orang lain atau konsumen, lalu tanggung jawab secara profesional merupakan salah satu prinsip etika profesi, yaitu prinsip silakan. Prinsip profesional. Jawaban salah. Ya. Terbuka. Jawaban salah. Soal bagus. Kita lanjut ke soal
Soal berikutnya adalah mengharuskan setiap anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain merupakan prinsip. Mohon maaf, jawabannya salah. Tim lain, tim 7. Tanggung jawab. Jawaban salah. Soal harus. Soal selanjutnya, suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Waktu untuk sebelum 3, 2, 1. Soal hangus. Selanjutnya, apa saja aplikasi yang digunakan dalam mengolah data akuntansi sebuah perusahaan? Tim 1. Mayo. Benar. Jawabannya benar. jawaban benar. Selamat kepada tim 1. Tidak memiliki standar harga yang umum dan tidak ada kepentingan barang oleh konsumen merupakan ciri-ciri perusahaan. Tim 7. 7. Jasa. Jawaban benar. Benar. Selamat kepada tim 7. Soal selanjutnya, ada beberapa pihak ekstern perusahaan. 4 diantaranya adalah Silakan. tim 1. 1. Selamat, jawaban benar. Soal terakhir, kekayaan pemilik yang ditanam dalam perusahaan yang besarnya merupakan selisih antara aktiva dikurangi kewajiban adalah Tim 1. bagaimana panitia? Tim 1. Silakan tim 1. Jawaban benar. Baik, babak presenter untuk kelas 10 telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelas 11. Di mana kelas 11 untuk bersiap-siap untuk menjawab soal. Untuk kelas 10 mundur di tempatnya kelas 11. Kelas 11-nya maju menempati tempat sesuai nomor urut. Sesuai dengan nomor urut. Oke. Perhatian untuk kelas 11. Kalian akan menjawab soal teori dan juga ada soal hitungan. Untuk kependudukannya, untuk nomor 1 trio 7 urut. Mohon maaf untuk berbeda. Nomor 2 tim J. Nomor 3 nggak tahu. Nomor 4 tim Mangea. Nomor 5 tim Rao. Nomor 6 tim Goncana. Dan terakhir nomor 7 tim saya. Untuk soalnya ada soal teori dan waktu untuk menjawab soal teori ada 20 detik. Sedangkan untuk soal hitungan waktunya 45 detik. Tolong diperhatikan.
Oke, yang pertama adalah ini soal teori. Iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan pengertian dari dua aja jawaban. Selamat. Soal selanjutnya, Ini merupakan soal teori. Pemerintah menggunakan sistem pencatatan akuntansi yang mengatur transaksi dan peristiwa lainnya saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini berarti penyelenggaraan dan pelaporan keuangan menggunakan standar akuntansi. stop soal bagus. Gak boleh angkat tangan sebelum soal selesai dibacakan. Mohon maaf. Nah, soal halus, soal ketiga, soal teori. Beban yang sudah dibayar perusahaan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan karena mempunyai manfaat lebih dari untuk satu periode akuntansi merupakan pilihan non dagang yang dicatat dalam akun Tim 7. beban dibayar di muka. Selamat benar untuk tim 7. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal teori. Pada tanggal 5 Januari 2018, PD Sumber Makmur menerima uang tunai dari toko Aji Jaya sebesar Rp750.000 sebagai pelunasan utang. Pihak atas nama toko Aji Jaya sebesar Rp750.000 telah dihapuskan tanggal 14 Desember 2017. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal penerimaan kas masing-masing Rp750.000. Bagaimana jurnal ketika piutang dihapus menggunakan metode langsung? Silakan tim 6. Tim 6. Tim 6. Mohon maaf. Beban expense account receivable. Beban expense pada account receivable. Benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal teori, harga beli ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya sehingga aset tersebut siap digunakan merupakan pengertian dari tim 6. Silakan. Asal tetap jawaban salah. Tim 1 silakan. Harga benar jawaban Benar. benar. Selamat kepada tim 1. Soal selanjutnya, Soal teori, jumlah harga suatu aset setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan disebut tim 7. Nilai buku, jawaban benar. soal selanjutnya, soal teori, perusahaan membeli peralatan kantor seharga Rp25 juta dibayar tunai sebesar Rp2.450.000, selebihnya dibayar bulan depan. Jurnal yang tepat dari transaksi tersebut adalah, mohon maaf ini soal hitungan. Silakan tim 1. Beserta nominalnya. Jawaban benar. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal hitungan. Dibeli mesin seharga Rp20 juta, persekot Rp2 juta, ongkos kirim Rp200.000, dan biaya pemasangannya Rp3.500.000. Jadi berapa harga perolehan dari mesin tersebut?
Waktu tersisa 25 detik. Silakan tim 1. Maaf, jawaban yang dipakai jawaban pertama yang dibacakan oleh tim. Jawaban salah, silakan tim lain untuk menjawab. Waktu terus berjalan. 5, 4, 3, 2. Maaf, soal harus. Soal selanjutnya, pada tanggal 9 Juli 2012, diterima faktur nomor 117 dari toko Jaya Sejahtera untuk mengirim barang yang dipesan bulan lalu seharga 5 juta rupiah dengan syarat 5/10 N/30. Pada tanggal 18 Juli 2012, dibayar cek nomor 73, jurnal tanggal 18 Juli 2012 adalah tim 6. Pembelian aja. Jawaban salah, silakan tim lain untuk menjawab. Waktu terus berjalan. Tim 1. Tim 2. Tim 2. Kas pada utang dagang. Jawaban salah. Sudah, soal lemparan yang satu kali. Maaf, waktu sudah habis. Soal harus. Soal selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 2015, PT Amanah membayar sewa gedung sebesar 15 juta rupiah untuk masa 4 tahun. Maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember 2015 jika pencatatan menggunakan pendekatan neraca adalah waktu 41 detik lagi. Tim 4. Tim 4. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beserta nominalnya. Beban sewa 15 juta. Sewa dibayar di muka 15 juta. Jawaban salah, silakan tim lain. Tim 3. Sewa dibayar di muka 15 juta, pada kas 15 juta. Jawaban salah, soal hanya dilempar satu kali dan soal hangus. Soal selanjutnya, pendapatan perusahaan 20 juta rupiah, beban usaha 7 juta rupiah, prime 3 juta rupiah. Jika modal awal 55 juta rupiah, maka modal akhir perusahaan adalah Silakan tim 2. selamat, jawaban benar. Tersisa satu soal lagi untuk soal hitungan. Pada tanggal 31 Juli 2022, dibayar premi asuransi Rp1.200.000 untuk 1 tahun. Bagaimana penyesuaian per 31 Desember 2022 jika dicatat sebagai beban? Tim 3. Beban asuransi 1.200, sewa dibayar di muka 7 juta. Jawaban salah. Silakan tim lain untuk memperebutkan. Tim 2. Beban sewa pada sewa dibayar di muka nominalnya 600. 600. Jawaban salah. Baik, ini merupakan soal terakhir di babak brainlaser ini dan babak ini telah selesai bagi kelas 11. Tepuk tangan dulu. Dan terima kasih atas. Dan sekarang bergantian untuk kelas 12 dimohon untuk maju ke 12 dan untuk kelas 11 disilakan untuk mundur terlebih dahulu.
Untuk nama timnya, nomor 1 Jamek Premium, 2 Trifecta Warriors, 3 Serenare, 4 Viva La Vida, 5 Ciwi Tirasa, 6 The Stars, dan terakhir Dream Team. Tempat duduknya udah bener semua ini ya. Peraturan masih sama seperti yang tadi. Baik, kita ulangi terlebih dahulu untuk memastikan apa benar tempat duduknya. Nomor 1 tim Jamet Premium, nomor 2 tim Tahan Warriors, tim 2 Serenare, 3, 4 maksud saya 4 Viva La Vida, 5 Ciwi Tirasa, 6 The Stars, dan 7 Dream Team. Baik. Sekedar mengingatkan kembali, dilarang mengangkat tangan sebelum soal selesai dibacakan. Untuk peralatannya mungkin masih disiapkan atau sudah siap? Sudah siap untuk kelas 12? Baik. Kita mulai dengan soal nomor 1. Ini merupakan soal terakhir. Bukti transaksi yang dilakukan oleh penjual ketika terjadi real penjualan adalah panitia. Tim 5, silakan. Nota kredit saja. Jawaban benar. Selamat menerima. Satu tim satu aja yang angkat tangan ya, perwakilan. Jangan semuanya angkat tangan. Soal selanjutnya, dalam worksheet terdapat kolom laba rugi dan neraca. Jika dalam saldo kolom neraca jumlah debit Rp10.750.000 dan jumlah kredit Rp3.500.000, maka yang terjadi laba atau rugi dan sebesar. Mohon maaf, angkat tangan terlebih dahulu dan soalnya halus. Maaf, soal halus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam penyusunan laporan arus kas, aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas, yaitu selamat soal selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2022, perusahaan menjual barang dagangan seharga Rp300 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 29 Mei 2022 diterima pelunasannya, maka jurnal yang dibuat ialah tim 2. Jawaban salah. Tim lain silakan untuk menjawab. Jawabnya beserta nominalnya. Waktu tersisa 20 detik. Silakan ketiga. Piutang pada kas senilai 6 juta. Jawaban salah. Soal hangus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jelaskan maksud dari termin 2/10 N30. Tim 1. Tim 1. Akan terdapat diskon 2% jika melunasinya dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal transaksi dan pembayaran paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Jawaban benar.
Soal selanjutnya, jika diketahui aktiva lancar 35.200.000 rupiah, aktiva tetap 72.800.000 rupiah, kewajiban 26 juta rupiah, aktiva tidak berwujud 12 juta rupiah, maka besarnya ekuitas adalah. Soal hitungan waktu tersisa 40 detik. Tim 2 sudah 94 juta. Jawab benar. Selamat untuk yang kedua. Soal selanjutnya, sebutkan 4 karakteristik aset tetap. Tim 3. Aset mempunyai berwujud dan tidak diperjualbelikan, termasuk dalam proses produksi, digunakan pada saat proses produksi sebuah perusahaan, memiliki nilai material. Jawaban benar. Selamat untuk yang ketiga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pendapatan sebesar 45 juta rupiah, beban 37.500.000 rupiah, piutang 25 juta 25.000 rupiah, dan penarikan modal oleh pemilik sebesar 10 juta, maka jumlah laba bersih atau rugi bersih adalah JJ. Tim 7. Jawaban salah. Silakan kembali yang ketiga. Rugi sebesar 22.725.000. Jawaban salah. Soal halus. Soal selanjutnya, dalam menyusun rekonsiliasi bank, cek kosong akan mengakibatkan. Tim 2 saya. Pengurangnya di saldo bank. Jawaban salah. Silakan. Jawaban benar. Soal selanjutnya, soal teori. Soal hitungan, mohon maaf. Tanggal 1 September 2023 membayar premi asuransi untuk masa 2 tahun sebesar 2.400.000 rupiah. Jika perusahaan mencatat dengan pendekatan aset, maka jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2023 adalah tim 1. Oke. Soal hangus. Mohon maaf karena angkat tangan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana jurnal untuk menutup akun sales kredit dan sales diskon? Ibu silakan. Bagaimana? Jawaban benar. Soal selanjutnya, berikut adalah data pembukuan suatu perusahaan. saldo kas 5 juta rupiah, jurnal penjualan 15 juta rupiah, jurnal penerimaan kas 20 juta rupiah, jurnal pembelian 8 juta rupiah, jurnal pengeluaran kas 17.500.000 rupiah. Dari data di atas, setelah dilakukan posting saldo rekening buku besar kas adalah. Waktu tersisa 38 detik. Tim 3. 14.500.000. Jawaban salah. Tim Silakan tim 1. Jawaban benar. Soal
selesai dibacakan seluruhnya dan babak perintisan telah selesai dilalui. Oke. Untuk kelas 12 tetap berada di tempat saja di tempat. Tidak usah, tidak perlu pindah. Oke, setelah ini Setelah ini apa nih Kak? kita ice breaking dulu ya biar Oke, mengurangi rasa tegang ya, mengurangi rasa daging dukser. gimana udah lega ini? Soalnya beri rating dulu, rating untuk kelas 10 dulu. Rating soal tadi itu 1 sampai 10 berapa? 1 per 10. Berarti mudah berarti ya? Sangat susah karena melenceng dari yang sudah diterangkan sama Kak. Oh, Katanya, Kak. dari tim lain mungkin berapa per 10? Tingkat kesulitannya? 2. Oh nggak ada yang 10 per 10 gitu aja ya Kak ya? Gitu. Untuk kelas 11 tingkat kesulitannya berapa? 10. Waduh. Ini ada yang 10 per 10. Mudah berarti ya? Udah isi gitu ya? Kayaknya ini soalnya yang bikin kurang sulit berarti Kak. Oh gitu. Oke, tahun depan kita bikin sulit lagi ya soal setara dengan kuliah mungkin. Bisa. Iya, boleh. Untuk kelas 12-nya beri rating dong. Untuk soalnya berapa tingkat kesulitannya? Untuk kelas 12 berapa nih ratingnya? Isi. Isi. Sangat easy ya. Oh easy ya, kan sudah bertambah lama, sudah 3 tahun di sini pasti sudah lancar akuntansinya. Di luar kepala kayaknya Kak Jo. Belum di luar kepala, di luar nurul. Iya di luar. Oke, kita ice breaking dulu ya. Es breakingnya gimana nih Kak? Oke, ice breakingnya cacing dan ular. Cacing dan ular? Ya. Gimana tuh cacing dan ular? Cacing dan ular di kehidupan nyata, cacing itu kan pendek, sedangkan ular panjang. Akan tetapi ketika ice breaking nanti, ketika kita menyebutkan cacing, itu tangan kalian Panjang. panjang.